Selamat malam, teman-teman Facebook di mana saja Anda berada. Seperti kami janjikan tadi siang, yang mana malam hari ini kami akan memaparkan satu tema yang cukup menarik, menggelitik, dan mungkin lumayan dapat takoh. Ya. Tema yang kami akan paparkan malam hari ini ialah tentang dunia sekuler mengadopsi nilai-nilai biblika, ya, sedangkan sebaliknya gereja Tuhan mengaborsi hal-hal ini. Nah, ini sangat ironis ya saudara-saudara. Haleluya. Sekali lagi, dunia bisnis sebenarnya seringkali dipersepsikan sebagai dunia yang tempat kekotoran itu ada. Ya. Dunia yang keras. Dunia yang tidak ada hal-hal rohani di sana. Ya. Itu dunia sekuler. Dunia bisnis. Ya. Jadi orang banyak mempersepsikan dunia bisnis itu adalah tempat mafia, ya, itu tempat yang kotor, tempat yang keras. Tetapi, ya, saya kutip pernyataan Dr. Sen Sanjaya, seorang doktor di bidang leadership, dia mengatakan bahwa dunia sekuler, ya, sedang mengadopsi pola kepemimpinan yang biblikal atau alkitabiah, meskipun tanpa mereka sadari, ya, tanpa orang-orang ini sadari, mereka sedang mengadopsi nilai-nilai biblikal Alkitab dalam menerapkan kepemimpinan di dalam perusahaan mereka. Padahal sebenarnya dunia bisnis itu syarat dengan manipulasi, ya, mungkin dunia bisnis ini syarat dengan yang kotor. Nah, tetapi tanpa orang-orang sekuler ini sadari, mereka sedang menjalankan prinsip-prinsip Alkitab. Haleluya. Nah, sementara di pihak lain, gereja malah mengaborsi. Jadi beda ya, mengadopsi itu mengambil contoh dari Alkitab. Dan sedangkan gereja ini, di sisi lain gereja itu mengaborsi. Menurunkan atau dia mengeluarkan prinsip-prinsip firman, prinsip-prinsip Alkitab di dalam dunia kerjanya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen sebenarnya, tetapi kita sedang mempermalukan, ya. Kita sedang mempermalukan nama Tuhan Yesus di marketplace, di dunia kerja kita. Nah, baru-baru ini saya mendapat informasi, ya, bahwa ada orang-orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen, ya, di dunia pemerintahan ini, pemimpin-pemimpin Kristen, tetapi mereka menganiaya batin dari bawahan. Mereka itu lebih mempersulit bawahan. Padahal mereka itu yang di pemerintahan itu, mereka itu orang-orang gereja. Bahkan yang saya heran, mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Tetapi kasihan, bawahan yang kecil itu, ya, itu dipermainkan. Bawahan mereka yang kecil ini, mereka tidak perhatikan, mereka tidak bantu. Mereka tidak memberikan jalan keluar, malah mereka persulit. Ini yang membuat saya heran luar biasa dengan orang-orang Kristen sekarang. Emplas dorang permudah sesama orang Kristen, ini mereka persulit, dorang persulit. Ada guru yang gajinya itu ditahan 1 tahun lebih. Bahkan dia sudah dapat SK, misalnya dapat SK Maret sampai bulan Mei ini. Dia juga belum terima gaji.
Ya. Padahal sebenarnya pemimpin-pemimpin Kristen itu harus membantu bawahan-bawahan yang lagi kesulitan seperti itu. Tapi ini enggak. Dibolak-balik, dipimpong ini bawahan kasihan. Dapat sayang. Dipimpong oleh apa? Pelayan-pelayan di gereja. Ya. Heran. Justru orang-orang yang non-Kristen, justru orang-orang yang tidak percaya Yesus, begitu getol, begitu semangat membantu bawahan, membantu orang-orang lain. Makanya seringkali saya bertanya, tuh firman itu jadi di mana jadi ngerti tiap hari Minggu? Masuk so di lubang tembus di popot. Bahkan ada satu pimpinan di salah satu SKPD untuk melancarkan urusan dari bawahan, dia harus ajak tidur di penginapan. Kemungkinan hal ini saya akan menghadap bupati dan saya akan bicara dengan bupati. Apakah ini mau diproses hukum atau ada kebijakan dari bupati? Ini keterlaluan. Jokowi sekarang itu sedang melancarkan gencar-gencar kampanye tentang revolusi mental, ya. Jokowi sekarang Presiden Republik Indonesia sedang gencarnya menerapkan revolusi mental di kantor-kantor pemerintahan. Nah, heran, di kantor pemerintahan yang di situ pimpinan-pimpinannya orang Kristen, tetapi berlaku seperti itu, mengaborsi nilai-nilai Alkitab. Iya, justru orang non-Kristen begitu baik, ya, begitu baik dengan sesama. Mereka mau bantu kita, ya. Orang non-Kristen mau bantu kita. Ini orang-orang Kristen itu main cut sana sini, main blokir gaji dan lain-lain sebagainya. Sudah menderita bawahan, dipimpong ini bawahan. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, ya, di kepemimpinan di mana top leadernya itu orang Kristen, pelayan Tuhan lagi. Nggak boleh. Ya. Waduh, ini cara-cara yang tidak bisa diterima ini. Ini pemimpin atasan ini harus tahu. Tidak boleh tidak. Harus mereka tahu. Ya. Ya, dalam waktu dekat ini. Ini kita harus menjadi garam itu bukan berarti kita kompromi dengan kebusukan. Garam itu dia mencegah proses pembusukan. Kami hamba-hamba Tuhan. Ya, kami hamba-hamba Tuhan terbeban untuk mencegah proses pembusukan. Jadi ketika kami lihat ada sesuatu yang tidak beres dalam satu SKPD atau dalam satu dinas atau dalam satu badan, kami bantu mengorek itu. Kami bantu untuk menasehati. Ya. Karena bocoran kami terima, kami terbeban untuk apa? Mendatangi yang bersangkutan. Apakah benar seperti ini? Ya. Harus. Kami kan tokoh agama. Berada di mana? Di lingkungan masyarakat yang heterogen ini. Kami harus memberi apa? Memberi warna, menggarami dunia. So busuk, ikan manta, enggak kasih garam. Ya. Coba lihat, ikan garam itu kan lama bertahan karena apa? Digarami. Dia cegah proses pembusukan. Kalau enggak taruh garam, lebih busuk tuh ikan. Demikian juga dengan sistem pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. Kalau kami hamba Tuhan melihat hal-hal yang tidak beres, kami harus bongkar. Kami harus nasihati. Harus dong. Masa orang-orang dunia sekuler, orang-orang yang tidak kenal Yesus, mereka berbuat baik, membantu sesama. Ya, mereka menjalankan prinsip biblikal, prinsip firman Tuhan. Heran ini orang pelayan, orang Kristen, pelayan lagi, mengaborsi nilai-nilai Alkitab di dalam kinerja mereka di pemerintahan. Itu tidak boleh terjadi itu. Ya. Haleluya.
Puji Tuhan. Ya, serupanya kantor-kantor itu harus dimasuki oleh firman. Ya ibadah-ibadah kantor toh. Makanya saya kalau pimpin ibadah di setiap SKPD, dinas-dinas di provinsi, kalau saya pimpin ibadah di dinas itu, nggak ada khotbah yang lembut dari saya, nggak ada. Ya, nggak ada khotbah yang lembut. Tidak ada khotbah yang kompromi di sana. Nah, tapi dalam gaya khotbah saya di setiap SKPD, di setiap di setiap dinas, baik provinsi maupun kabupaten, biasanya saya setting firman Tuhan itu pakai dengan cara baku sedu. Mesti sebanyak tatawa. Tetapi ibarat pisau itu kalau masuk pelang-pelang. Ya, kami sudah banyak ya, SKPD di provinsi. Justru saya lebih banyak di provinsi daripada kabupaten. Ya, kabupaten kota. Jarang ya, kota itu cuma mau hitung dengan jari. Tapi kalau di provinsi itu banyak kali kami pimpin ibadah kantor. Dan kalau kami memberitakan firman Tuhan di perkantoran itu, banyak yang mengatakan bahwa ini pendeta ini galak, dapat lihat. Iya galak kalau mau terapkan firman Tuhan, Anda sedang berdosa, Anda sedang melakukan pelanggaran, Anda sedang markup anggaran, Anda sedang terlibat dalam tipikor, tindak pidana korupsi, Anda sedang terlibat dalam penggelapan. Ketika Anda berhadapan dengan firman, pasti Anda akan tertuduh, Anda akan terhakimi. Iya dong, Anda pasti terhakimi kalau saya bicara firman Tuhan. Tapi kalau Anda itu hidup benar di kantor, hidup benar di perusahaan, hidup benar di setiap SKPD, ya, Anda kerja profesional, Anda kerja takut akan Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan oleh seorang hamba Tuhan, hamba Tuhan siapapun itu, Anda tidak akan pernah mengatakan bahwa jangan menghakimi. Ya, kenapa Anda terhakimi oleh firman Tuhan? Anda sedang berjalan dalam kegelapan. Anda sedang hidup ini, Anda tidak beres kenapa hidup. Masa mau menyelesaikan, mau bantu bawahan? Ngana mau bantu bawahan. Tapi ngana mesti ajak dia baku dapat di hotel. Harus bersinah dulu dengan ngana. Yang herannya saudara-saudara, ini pimpinan ini, ketika bawahan itu takut akan Tuhan, tidak mau bertemu di penginapan, masa kok menyelesaikan masalah bukan di ruang kantor tapi di penginapan? Ketika bawahan ini tolak, bawahan ini takut akan Tuhan, dia tolak, dia tidak mau bertemu di hotel, di penginapan. Marah pimpinan ini. Akhirnya apa? Dia tidak bantu ini bawahan. Dia terkatung-katung ini bawahan. Ya. Sudah menjerit. Mana gajinya? Ndak diperhatikan. Satu tahun lebih nak terima gaji. Karena satu masalah. Jadi sudah proses hukum sudah selesai. SK keluar bulan Maret. Sampai sekarang tidak terima gaji. Gara-gara apa? Diajak ketemu di penginapan. Tapi bawahan menolak. Saya takut berdosa kepada Tuhan. Ketika tidak diiyakan, permintaannya ini tidak diiyakan, marah ini pimpinan. Tidak bisa seperti itu, bos. Nah, jadi saya tidak kebetulan. Saya banyak kali diundang di perkantoran, dinas-dinas. Tidak pernah saya khotbah, ya. Menyampaikan firman Tuhan, kamu kompromi dengan sesuatu yang terjadi dan tidak bagus di dalam. Jangan. Ya. Jangan mengaborsi nilai-nilai biblika firman Tuhan di dalam kehidupan Anda. Heran. Ya. Orang yang tidak kenal Yesus, mereka menjalankan prinsip biblika, firman Tuhan. Heran ya. Orang Kristen, pelayan Tuhan, justru menggugurkan firman Tuhan di dalam prinsip-prinsip kepemimpinannya. Bahaya. Ya.
Ini pimpinan harus tahu, gubernur harus tahu ini, bupati harus tahu cara-cara seperti ini di dalam setiap SKPD. Nggak bisa. Haleluya. Kami hamba Tuhan terbeban untuk menggarami, setiap sektor kemasyarakatan, di bidang pembinaan mental spiritual. Garami. Tujuan menggarami itu apa? Mencegah proses pembusukan. Jangan sampai terus sistem yang ada di satu perusahaan itu, satu kantor itu, sistem yang dijalankan adalah sistem yang busuk, kotor, dan itu tidak diketahui oleh atasan. Disimpan demikian rapi, tidak bisa dong. Haleluya. Nah, jadi mari orang Kristen, kalau orang menjalankan tugas di kantor, jangan sodapa gaji lagi, nggak mau mencari lagi orang susah. Apakah Anda tidak puas dengan gaji yang diterima? Sampai orang lain mesti Anda peras. Bawahan harus diperas. Bawahan itu harus, ngana mau gatel itu bawahan supaya berdosa sama-sama dengannya. Tidak boleh terjadi itu. Jadi gubernur atau bupati wali kota itu harus terbuka dengan laporan-laporan yang ada tentang model menjalankan roda pemerintahan itu. Mesti dapat tahu dia punya busuknya di mana, garami di situ, terang itu, tegur. Prinsip firman Tuhan, kalau ada raja yang salah, Tuhan utus nabi. Iya, nabi atau hamba Tuhan. Iya, Daud saja salah, hamba Tuhan harus tegur itu. Nah, tapi Anda yang sedang mendengarkan program siar kami malam hari ini, belum menjadi seperti itu. Sebaiknya jangan seperti itu. Makanya Jokowi tepat dia, revolusi mental, mental markup, mental korupsi, mental penggelapan. Haleluya. Saudara perhatikan, lebah dan lalat itu kan beda. Dua-dua serangga. Tapi lebah, dia mencari bunga-bunga yang harum, yang indah. Lebah, mata lebah, mencari bunga yang baik. Tapi lalat itu, dia cari tempat sampah yang bau busuk. Jadilah pemimpin di pemerintahan itu bermata lebah, bukan bermata lalat. Haleluya. Sekali lagi, Anda yang mungkin sedang mendengar program ini, bahkan saya minta kepada teman-teman untuk bagikan ini kepada teman-teman yang lain. Bagikan ini di grup-grup Anda. Mari pemimpin-pemimpin itu, baik pemimpin sekuler, baik pemimpin gereja, milikilah mata lebah yang senang dengan yang sejuk-sejuk, yang indah-indah. Habitat itu di hal-hal yang baik. Bukan mata lalat. Di mana ada bangkai, di situ dia. Di mana ada bau busuk, di situ dia. Senang dengan bau busuk. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dalam kepemimpinan itu, kalau kita gagal menjadi terang bagi Kristus di dalam. Kalau kita gagal menjadi saksi. Kita gagal menggarami, menjadi terang di satu komunitas pelayanan ataupun komunitas dunia marketplace, dunia kerja. Kita gagal membawa misi Kristus. Yesus dipermalukan. Bagaimana ya orang non-Kristen ini? Bagaimana ya orang non-Kristen melihat sikap-sikap orang Kristen itu yang cara menjalankan roda pemerintahan itu, yang cara menjalankan tugas-tugas kenegaraan itu, tapi bermental korup, suka menggelapkan markup. Kristus itu tidak dimuliakan di dalam pekerjaan Anda. Kristus tidak dimuliakan dalam pekerjaanmu. Anda mempermalukan Kristus di tempat pekerjaanmu.
Ya. Makanya jemaat itu jangan disalah ajar. Ya, kalau orang salah mengindoktrinasi jemaat, cukup berbahaya. Ya. Jadi mari teman-teman, rekan-rekan Facebook, ya, di mana saja Anda bekerja, mari adopsi nilai-nilai biblika, adopsi nilai-nilai firman. Jangan aborsi pada dia. Ya. Jangan gugurkan nilai-nilai firman di dalam kinerja Anda. Jangan. Ya, nggak bisa itu sama sekali. Makanya katu, gereja itu bukan cuma percaya Yesus, tetapi harus juga dipimpin oleh Roh. Mari bekerja itu dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menyucikan hati nuranimu. Roh Kudus itu dia membuat hati nuranimu itu tajam, peka terhadap rangsang. Sehingga Anda tahu ini bagus atau nyanda. Ini masih bagus lah atau nyanda. Itu di tangkaraba, dinilai oleh hati nurani. Mari perbanyak baca firman. Kau renungkan itu. Ya. Renungkan. Biarlah ada iluminasi Roh Kudus. Setiap kali kita baca firman Tuhan, Roh Kudus mengiluminasi kita. Ya. Dan firman yang kita baca itu tersimpan di hati nurani. Sehingga hati nurani kita itu dipertajam setiap hari. Ketika kita mau melakukan dosa, hati nurani itu kan seperti lonceng kecil. Ya? Hati nurani itu kan seperti lonceng kecil. Ketika Anda mulai salah melangkah, dia bunyi. Kering. Anda sadar, oh Tuhan, so salah kita ini. Mundur, balik di jalur yang sebenarnya. Terus tak belok lagi di kiri. Ada godaan lagi di kiri. Dia apa bunyi? Ting. Jadi ada orang yang DP hati nurani masih berfungsi. Rasa tertuduh, rasa bersalah masih berfungsi. Ada pegawai, ada orang DP hati nurani itu sebenarnya tidak berfungsi. Lonceng kecil di hati nuraninya itu, lonceng kecil dalam hidupnya itu sebenarnya tidak berfungsi. Hati nurani mereka sudah menjadi tumpul. Sebenarnya tidak berfungsi itu hati nurani. Haleluya. Tapi kalau kita baca firman, ya, kita baca Alkitab, kita renungkan, taruh dalam hati firman Tuhan itu. Firman Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran. Ketika ada godaan untuk mau melakukan dosa di perkantoran, di mana ada tuduhan-tuduhan kecil. Pertama dia lonceng. Lonceng itu semakin lama semakin kuat bunyinya. Lonceng itu semakin lama semakin keras bunyinya. Tapi kalau hati nuranimu sudah menjadi tumpul, Anda sedang lakukan markup korupsi, Anda sedang lakukan kesalahan di tempat pekerjaanmu, Anda pikir itu tidak bermasalah. Hati nuranimu sudah menjadi tumpul. Haleluya. Bikin malu ya, orang Kristen pelayan lagi. Aduh, pelayan di gereja. Memang orang Kristen yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan lebih jahat daripada orang non-Kristen dalam praktek kehidupan. Iya, sekali lagi, orang Kristen yang tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan lebih brutal dari seorang preman. Iya, ngeri memang. Mengapa saya katakan lebih brutal, lebih berbahaya? Karena dia berkamuflase. Dia itu seorang pelayan. KTP-nya Kristen. Pelayan Tuhan di gereja. Ini sebenarnya yang namanya serigala berbulu domba.
Iya. Serigala, mar berbulu domba. Bulu domba ini agama. Sebenarnya saudara-saudara, kita tidak akan diselamatkan oleh agama. Agama Kristen tidak menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan orang adalah Yesus. Yesus tidak pernah menciptakan agama Kristen. Makanya jangan Anda pikir beragama Kristen dan masuk surga. No. Yang masuk surga hanyalah mereka yang, Yesus bilang apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jangan tertipu dengan agama. Jangan tertipu dengan label agama. KTP-mu agama Kristen. Jangan tertipu dengan hal itu. Agama Kristen tidak akan membawa engkau ke surga. Yang akan membawa engkau ke surga ialah apa? Ya? Yang membawa engkau ke surga. Yesus. Pribadi Yesus. Bukan Anda beragama Kristen. Harus bedakan. Harus bedakan. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam pimpinan roh, dengan hidup sebagai agama Kristen. Yang penting beragama. KTP-nya Kristen. Tiap minggu masuk di gereja. Anda harus tahu. Itu semua seremonial, liturgis, seremonial, yang akan membuat engkau ditolak oleh Tuhan. Jangan hanya beragama, tapi hiduplah berdasarkan firman. Ya, adopsi firman. Jangan aborsi firman. Jangan kasih lucur ini satu ini firman. Heran saya. Kok bisa begitu ya? Dia tidak mampu menerapkan prinsip kasih di dalam dunia kerja. Maunya dia ambil, maunya untuk dia. Haleluya. Hati-hati. Kita harus memakai falsafah skop, bukan pacol. Falsafah skop tahu kan? Ambil tanah, taruh di depan. Ambil tanah, lempar ke depan. Untuk kamu, kenapa? Forngana. Ini forngana. Ngoni dulu, gampang kita. Kenapa? Falsafah skop. Bagaimana ngana pakai falsafah pacol? Semua ngana tarik. Forngana, ini kita punya. Ini kita punya. Ngoni nanti dulu. Kita punya semua ini. Markup, korupsi. Ngana ami orang pe gaji, ngana ami orang pe keuntungan. Forngana semua. Falsafah pacol. Ngana tarik sama forngana. Sekali-sekali pakai falsafah skop. Ambil tanah kasih orang. Kenapa? Ngana dulu gampang torang. Forngana dulu gampang torang. Ini. Apa? Amin, saudara. Haleluya. Mental. Makanya kata Jokowi bilang revolusi mental. Kalau temukan kasus-kasus begini, laporkan ke atasan. Sambil terus amati. Atasan mau bikin apa pada orang? Bupati mau tindaki bagaimana orang begini? Kalau bupati juga tidak tindakin, naik ke atas sampai ke presiden. Tidak boleh. Ini kalau kita tidak cegah dia punya proses pembusukan, ini dong mau baking pelayang-layang ini. Kalau orang oknum-oknum di SKPD ini tidak mau bertobat, orang bisa baking por orang lain. Ya, berapa lama Anda jadi pegawai? Sudah berapa lama Anda praktekkan hal-hal cara-cara yang kotor seperti itu? Ngeri. Sudah bertahun-tahun jadi pegawai. Berapa korban yang Anda santap? Berapa saja orang yang jadi korban karena cara Anda, kepemimpinan Anda, cara hidup yang bertentangan dengan firman. Sudah berapa jadi korban? Tidak tahu. Ketika saya dengar seorang ibu konseling, saya jadi tidak tenang hidup saya. Saya harus bongkar ini. Saya harus bicara ini. Saya begitu kalau ada lihat satu tatanan yang tidak beres dalam pemerintahan, dalam pelayanan, kritik itu perlu. Haleluya. Masukan. Dalam waktu dekat ini, saya akan bertemu dengan seorang pemimpin.
Jangan biarkan praktek-praktek kotor seperti itu. Woi, ditampa basah bos. Di tempat yang main ini. Makanya lain kata pikir, aduh, pantas kota yang ini kaya. Nggak semua sih, nggak semua. Segelintir orang-orang kurang ajar, ya, mempermalukan nama Tuhan Yesus. Aduh, pantas bergelimang harta. Ya, ngeri sekarang. Kalau Jokowi itu, sistem yang di Jokowi itu tidak jalan, ya, berbahaya negara kita. Makanya puji Tuhan kita punya presiden seperti Jokowi, ya, revolusi mental. Kalau boleh jangan kompromi dengan mentalitas minor seperti itu, bahaya. Ya, jangan permalukan Tuhan Yesus di tempat pekerjaanmu. Tinggikan firman dalam pekerjaan, di tempat pekerjaan. Angkat firman Tuhan itu. Ya. Jangan belajar bikin susah orang, bos. Mentang-mentang anak duduk di tanpa basah. Mana bisa main ini. Mana bisa ancang orang. Mana bisa atur penempatan. Mana bisa atur mutasi. Ya. Oh, bisa kaya raya itu. Dan ini harus. Ya. Oh, bawahan takut. Ya. Jangan takut sekarang bawahan. Lapor. Ya. Ya. Lapor ke atasan. Beri pencerahan kepada atasan. Hati-hati pak. Bapak punya anak buah ada yang seperti ini loh. Padahal presiden bilang itu revolusi mental. Nah, jangan. Kita harus tegas. Harus selain berdoa itu harus tegas. Iya. Doa. Nggak ada jalan. Nggak ada perubahan. Doa. Berbulan-bulan. Doa. Berbulan-bulan. Kasihan. Sudah doa berbulan-bulan. Nggak ada perubahan. Ambil kesimpulan. Lapor atasan. Jangan macam-macam dengan orang yang di bawah. Kalau Tuhan bela dia, habislah kau. Iya. Jangan anggap enteng orang di bawah. Ya. Jangan pandang enteng orang di bawah sana. Jangan pandang enteng bawahan. Satu kali kelak ketika Tuhan kehilangan sabar terhadap Anda, ya, diizinkan Anda itu untuk apa? Dipermalukan di banyak orang. Ditahan oleh KPK. Ya. Tipikor datang. Hati-hati. Jangan merasa terbiasa. Masih ada kesempatan untuk berubah diri. Masih ada kesempatan, belum dapat tahu toh. Kenapa kurang ajar di kantor? Anugerah Tuhan. Ngana dengar firman Tuhan supaya ngana bertobat. Sudah janji baking kedua kali itu. Apa yang perlu ngana selesaikan hari-hari ini? Selesaikan secepatnya. Jangan ngana terjerat hukum. Sengaja kami live dan kami ajak bagikan ini. Siapa tahu oknumnya lihat siaran saya malam hari ini. Bagikan. Jangan-jangan ini jalannya Tuhan. Jalan Tuhan supaya Anda bertobat. Ya, lahir baru. Sudah janji baking untuk nak bagus di kantor itu. Mungkin kehendak Tuhan. Ya. Jadi masih ada kesempatan 1, 2 hari, 3 hari ke depan berbenah. Ya. Jangan Anda akan berhadapan dengan ancaman pemecatan dari atasan Anda. Berbenah. Mesti bertobat. Ya. Jangan teguran Tuhan itu pertama, dia tegur Anda lewat firman Tuhan. Dia tegur Anda lewat hamba Tuhan. Kalau Anda kebal, kalau Anda tidak mau dengar firman Tuhan, dia akan tegur Anda dengan keadaan. Anda akan dilaporkan. Laporan akan masuk ke kepolisian. Orang itu bisa pakai pengacara. Anda akan dijerat dengan pasal penggelapan. Bahkan mungkin tipikor, tindak pidana korupsi. Ya. Masih ada waktu beberapa hari ke depan. Bertobat. Menangis di hadapan Tuhan sebelum Anda menangis di penjara. Hati-hati. Ya. Saya percaya pemerintah sekarang itu maunya bersih.
Saya percaya pemerintah sekarang itu tidak akan mau melihat bawahannya itu kotor dan main berbahaya, membahayakan pemerintahannya. Saya percaya, baik gubernur, bupati, saya percaya. Apalagi ini zaman medsos, berhati-hatilah kita. Kalau dulu belum ada Facebook, medsos, mungkin orang itu leluasa. Tapi di zaman medsos sekarang, berhati-hatilah. Jadi karena Anda belum dipenjara, segera bertobat. Ya, segera kembali kepada Tuhan. Kembali menjadi garam dan terang di kantormu itu. Ya. Kembali jadi terang, garam. Firman Tuhan. Bertobat sudah jangan ulangi lagi. Karena penjara itu bisa menunggu Anda. Orang itu bisa pakai pengacara. Bisa pakai pengacara. Jangankan bicara uang banyak. Ya. Ternyata orang bisa proses hukum cuman gara-gara masalah 100.000. Hati-hatilah. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, ya, firman Tuhan sudah datang. Hati-hati jangan mengaborsi firman. Ada dia punya akibat. Siapa meremehkan firman, ada akibatnya. Jadi bagikan ini live. Semoga yang bersangkutan juga bisa dengar firman Tuhan malam hari ini. Oke, salam kenal saja. Saya Pendeta Fani Potabuga. Ya. Haleluya. Ya. Mengajak Anda untuk bertobat, mengajak Anda untuk sadar diri, mengajak Anda untuk tidak boleh lagi lakukan hal-hal yang berbahaya itu. Ya. Kalau Anda tidak bertobat, ya, nama keluarga Anda bisa hancur. Ya. Dan di kantor Anda itu, bukan cuma Anda yang akan terkait, ada banyak orang. Ya. Saya kasih kesempatan beberapa hari ini untuk bertobat, datang kepada Tuhan, dan Tuhan ampuni. Proses hukum tidak akan berlaku bagi Anda. Asal bertobat, terima firman, ya. Orang bisa ampuni kok. Bawahanmu itu bisa ampuni Anda. Saya bisa mempengaruhi bawahan Anda untuk stop saja sampai di sini. Ingat ya. Jadi, Anda yang merasa bahwa khotbah ini untuk Anda, segera bertobat, benahi diri, sayangi keluargamu, sayangi jabatanmu itu. Kalau Anda bertobat, ya, haleluya, saya akan ketemu Anda dalam waktu dekat ini. Ya. Saya tidak mengeluarkan ancaman, saya cuma memberitakan firman Tuhan. Ya. Segera bertobat. Kalau tidak bertobat, jabatan bisa jadi taruhan, keluarga bisa jadi taruhan. Ya, puji Tuhan. Tugas kami mengadakan pembinaan mental spiritual. Kami datangi Anda. Saya arahkan Anda untuk takut Tuhan, bertobat, jangan bikin hal itu. Kita akan bertemu 1-2 hari. Ya, bertobat. Sayangi Tuhan, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga. Haleluya. Kalau tidak, ya, kalau Anda tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas Anda, kalau Anda tidak bertanggung jawab terhadap bawahan Anda itu, ya, maka Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, sebelum ke sana, benahi diri, datang kepada Tuhan. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk daripada sekarang ini. Ya, saya bisa nasihati bawahan Anda. Ya, saya bisa nasihati dia. Dan dia itu dengar saya. Jadi, terima aja firman Tuhan malam hari ini. Datanglah kepada Tuhan. Bertobatlah. Sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi atas diri Anda. Oke? Nah, siapakah Anda itu? Bisa saja Anda menonton siaran malam hari ini.
Ya, bisa saja mungkin Anda sedang melakukan hal yang sama tetapi di perusahaan yang lain. Anda sedang melakukan hal-hal yang tidak baik di tempat yang lain. Tapi Anda dengar firman Tuhan malam hari ini, Anda juga turut tersentuh dan juga merasa bersalah dan bertobat. Haleluya. Semua ada, Yesus itu suka mengampuni. Semua ada jalan keluarnya. Yang penting kita datang kepada Tuhan. Hentikan cara-cara yang tidak baik. Ya. Karena itu adalah cara-cara iblis untuk menghancurkan Anda, menghancurkan keluarga Anda, menghancurkan karir Anda. Jangan dengar iblis, dengar kami hamba Tuhan. Jangan terpengaruh dengan setan, iblis. Jangan ikoh maunya. Ikut mau Tuhan. Ikut apa kata firman. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau merubah diri, mau bertobat, mau datang kepada Tuhan. Ya, hati yang rendah. Setelah dengar firman Tuhan, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan ampuni dia. Haleluya. Ya. Jadi mari orang itu jangan mengaborsi nilai-nilai biblika, jangan mengaborsi nilai-nilai Alkitab. Angkat tinggi panji firman itu. Angkat tinggi lewat apa? Cara hidupmu yang suka membantu orang lain, yang berbelas kasihan kepada bawahan Anda. Bukan Anda peras dia, bukan Anda mau rusak dia. Ya? Tapi firman Tuhan itu harus mengubahkan hati Anda. Sebelum terlambat, Tuhan mengasihi Anda. Karena Wahyu 13 berkata, barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Tuhan hajar lewat apa? Pertama dia hajar lewat templakan firman Tuhan. Kalau Anda tidak hati-hati, ya, Anda tidak mau dengar firman Tuhan, dia akan tegur Anda lewat apa? Fakta atau kejadian. Ya, dia akan tegur Anda lewat apa? Kejadian yang akan menimpa Anda. Bisa saja itu caranya Tuhan menegur orang yang dikasihi. Ya. Jangan biarkan Anda hidup dalam apa? Arahan kuasa kegelapan. Datang kepada Tuhan. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di program live yang akan datang. Jangan lupa juga jam 11. 1 jam lagi ke depan, kami akan menyampaikan renungan malam di grup Api Pantekosta. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh, mungkin ada yang bertanya, sebab saya bilang buka ruang pertanyaan ya. Dialog interaktif. Yang menonton malam hari ini ada Aromen Rova yang ada di Nias, selamat malam. Ada saudara Kevin, ada Opo Odameng, selamat malam semua. Ada Pak Novi, showroom ikan ya. Tuhan memberkati semua. Ada Ibu Englin Monare, Yusa Pulur, ada Fiko Ungkana, ada Martini Tumiwa, ada Franky Raranta Kembuan, Vera Sagai, ada Santoso Herman, ada Selvi Soriton, ada Stephen Noni Longkuto, Gembala GPD Anugerah kawan-kawan, kewa. Ada Donald Skalwik, ada Ibu Carla Umbo, ada Sinta Tangkere, ada Lumingkewas Adri, ada rekan saya, owner Ragi 21. Apa kabar Pak Feldri Golfrit Spirit? Tuhan memberkati ya. Rini Monding. Ada Bapak Gembala di Bitung, Philemon Vence BE. Bro Vence, apa kabar? Ada Lady Gia, ada Faber. Ada Enci yang ada di Amerika. Sementara nonton juga. Di sana jam berapa, Ibu? Jam 7 pagi mungkin ya. Ibu Dey Adam Ronunu. Ibu Adam, Tuhan berkati. Ada Enci Vanessa Mamoto. Selamat malam. Apa kabar tahan? Ya. Ada dokter dari Papua, Karoong, Noongan. Ibu Dokter Vivi Sumolang, selamat malam. Ya, sudah menonton. Ada pastor dari Pulau Bintan, Donald Kindangen. Ada juga Melan Kalalo, Mei, ada Anita, ada Rocky Walean. Ada Gembala GPD Tuminting. Ada GPD Narasu Bintan. Ya, haleluya. Foni Nayuan juga, ada Bapak Yabes Tosia. Selamat malam semua. Ada Ibu Selvi Sangian, ada Gembala GPD Tahuna, Bapak Gustaf Onsu, ada Beri Rumate, Meti Adrian,
ya, ada Wanda Rononu, ada Indra Pratama, ada Rizky Mamuaya, Rina Tambuun juga, ada dosen, ya. Ini gembala besar di Kota Malang ini. Ya, dosen STI Jember, Bapak Gembala Pendeta Oral Oko. Selamat malam Bro Oral. Apa kabar? Ya, ada Seslik Keluming Kewas juga. Ada Bapak Dr. Maksirononu. Selamat malam Pak Dokter, apa kabar? Ya, mungkin sudah di Manado ini ya. Sudah weekend di Manado, Tuhan memberkati. Dan juga nonton bersama istri Ibu Mary Hirsian Rumbai ya. Ada juga Bapak Deku Lumintang ya. Selamat malam Bapak Robi Kusoi juga, Pak Gembala. Ada Esther Paulina Sitohang. Ada Bapak pimpinan gereja di Jawa Timur, Bapak Sulki Sarpadede. Gembala GPDI Wonorejo, Lumajang. Apa kabar, Bro Sulki Sar? Bye-bye. Salam untuk Ibu Julia ya, Santoso. Ada John Lee Wakas, ada Stanley Arthur Tampi, ada Paulus Jurian ya. Haleluya. Ada Roni Solar dan lain-lain. Banyak sekali ya. Oke. Nah, firman Tuhan itu sudah datang. Memang dia itu seperti pil yang pahit. Ya. Pil yang pahit. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, doa kami, Roh Kudus bekerja di hatimu supaya bertobat, supaya tidak berlanjut hal-hal yang lebih buruk, ya, lebih merugikan Anda. Iblis itu dia mau merugikan Anda. Dengar baik. Iblis itu dia mau Anda hancur, dia mau Anda rugi, dia dorong Anda untuk lakukan dosa, dia dorong Anda untuk markup, korupsi, gelapkan uang. Haleluya. Tujuannya supaya Anda binasa, Anda hancur. Beda dengan Tuhan. Tuhan kasih yang pahit-pahit dulu. Tuhan kasih yang pahit. Firman Tuhan itu seperti pil kina, tapi dia punya efek sembuh dari penyakit. Tapi iblis dia kasih yang permen. Dia kasih yang manis. Dia kasih yang baik. Iblis itu dia tidak memberi Anda hal-hal yang pahit. Tidak ada dosa yang pahit. Dosa itu manis semua. Iblis berikan Anda hal-hal yang manis. Dosa itu manis. Belakangan DP laste, DP akibat ancor dengan DP keluarga. DP akibat ancor dengan DP jabatan. Bukan naik, malah turun. Iblis ini. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau binasakan mana? Dia mau curi dengan DP hati nurani yang baik itu. Ya, dia lumpuhkan Anda. Tujuannya hancur dengan DP jabatan, hancur keluarga. Ya, makanya lebih baik sama dengan firman Tuhan malam ini. Keras, menusuk, sama dengan pil pahit. Obat itu pahit. Tapi efek ke depan menyembuhkan yang sakit. Firman Tuhan malam hari ini. Mungkin Anda itu seperti tertusuk-tusuk hatimu. Merasa terhakimi. Tetapi terimalah itu. Daripada dengar iblis, lebih baik dengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya doakan supaya yang mendengarkan, yang merasa langsung bertobat. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan akan memberkati pelayanan kita di gereja. Tuhan memberkati istri anak-anak kita, ya. Asal jangan macam-macam dengan Tuhan. Ya, jadi langkah pertama Tuhan menegur Anda lewat firman Tuhan. Dia tegur Anda lewat firman Tuhan. Kalau nggak dengar, dia tegur Anda dengan keadaan. Orang lapor ngana, orang bagi ngana di proses hukum, akhirnya ngana kehilangan jabatan, akhirnya ngana menderita, syukur-syukur kalau nggak dipecat. Ya, makanya jangan dengar iblis, dengar kami hamba Tuhan, dengar Alkitab. Ya, kalau baca-baca Alkitab, jangan cuma baca rupa-rupa minum air. Baca kong tidur, renungkan. Ya, baca renungkan. Haleluya. Tuhan mengasihi kita semua. Makanya sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk, Tuhan sudah peringatkan kita dengan firman Tuhan. Ya, ini bukan hanya tertuju kepada satu orang, tapi ini tertuju kepada semua yang menonton. Ya, semua yang menonton. Sebab manusia tidak luput dari yang namanya kekurangan. Di situ ada kekurangan. Saya juga ada kekurangan. Ketika kita tahu kita ada kekurangan, segera benahi. Segera benahi. Jangan itu jadi lubang besar. Kong susah nggak mau tutup. Amin.
Jangan dengar iblis, dengar firman Tuhan. Hati-hati dengan umpan manis, lebih baik minum obat pahit daripada telan umpan manis. Kedua-duanya punya akibat. Telan pil pahit, akibatnya sembuh. Terima firman, sembuh karakternya, sembuh jiwanya. Tanggapi umpan iblis yang manis, akibatnya Anda sengsara. Di kemudian itu, pahit yang akan Anda rasakan. Oke? Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Mempersiapkan diri kita untuk besok ada di dalam live streaming di setiap gereja. Ya, mau live streaming, mau langsung ibadah di gereja, sama-sama yang penting kita punya Alkitab di rumah. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah garam yang mencegah proses pembusukan. Oke. Jadilah terang di tempat engkau bekerja. Bantulah yang susah. Bantulah yang miskin. Bantulah yang tidak berdaya. Ya. Beri mereka pakaian yang telanjang. Beri mereka makan yang miskin. Itulah hukum Kristus. Jangan memeras orang. Ya. Jangan merugikan orang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Selamat malam.